Romo. Malam Romo. Selamat pagi. Oh iya, selamat pagi. Selamat pagi dan selamat malam. Pusing semuanya. Romo, hari ini kita strap Romo, nggak boleh tidur dulu. Dulu ya Romo ya. Terima kasih Romo untuk waktunya buat kita. Ya, betul. Terima kasih banyak. Hai Riana. Nani. Hai Andy ya? Iya. Halo. Riana dari San Francisco. Riana Kita dari dari San BR, Francisco. SF. Oh, yang di San Francisco. Salam kenal semuanya. Kenal. Kenal. Ini Pak Joko Susilo. Selamat datang. Selamat Las Vegas. datang, Las Vegas. Oh, selamat datang dari Las Vegas. halo Las Vegas. Selamat berkenalan. Mampir di Las Vegas. Udah pada buka ya Pak? Las Vegas Udah buka sebagian. Oh, puji Tuhan. Nani, Ya. ada niat? Oh. Apa ya? Tuh, mana nih Kohens? Apalagi diatur itunya. Lagi atur sound systemnya. Ini lagi Bernard lagi bantuin Kohens biar bisa masuk. Apa gimana nih? Om Ben juga nggak bisa masuk. Oh ya? Selamat pagi Romo Eko. Selamat malam Pak Joko. Apa kabar? Baik, terima kasih. Baik. Terima kasih. Oh, Pak Ketua KKI sudah masuk. Pak Andri. Ya, halo. Selamat pagi, Pak Andri. Pagi. Halo, selamat pagi Selamat pagi semua. semuanya. Siapa ini? Tante Bonita? Betul. Aduh, suaranya sudah khas. Pagi Tante Boni. Iya, selamat pagi semua. Halo, dari Ibu Benedikta ya? Siapa nih? Dari mana? Halo. Oke, Ko Hendri dan Oh, puji Tuhan. Sudah bisa. Kohennya aku nggak kelihatan. Kohen mana? Halo, Halo Ko Henry. Henry. Halo, Sophia. Saya juga lagi jawab teman-teman, mereka nggak bisa masuk, jadi saya kasih tahu kalau I-nya huruf besar. Banyak yang nggak bisa masuk dari LE. Oh, Gitu. Oke. Sudah tiga orang nih, jadi saya terpaksa forward lagi nih WA-nya. Gitu. Oke, kita ada 2 menit. Ya, jadi next time bikin password yang gampang-gampang saja, laul soalnya nih. iya. Gak apa-apa, sudah yang penting hari ini kita harus Oke. lewat dulu soal next nanti. Aku udah di mute ya. Aku mute ya. Coba saya jawab dulu, ini satu teman belum bisa masuk nih. Tunggu ya. Iya. Henry, ini Odi. Aku udah masuk tapi pakai HP, pakai link. Oke. It's okay. Aku Oke. ya. Thank you. Thank you ya. Oke, ini Bro Hodi dari Los Angeles, LA. Iya.
Adi yang masih Selamat satu datang. belum masuk. Selamat Cirinya pagi. masuk belum ya? Oh ya. Ya, tuh Bro Hodi tulisannya Andri. Oh, Ya, Pagi istrinya. Henry. Malam nih. Malam. Pagi, ya. oh. Si Rita belum masuk nih dari tadi nih. Oh. Ko Iya. David. Oh, Oh, bukan. Ko sebentar. David. Siapa Rita nih? dari LE, terus Rita juga nih. Ibu- Ada Ibu juga Rita Wulan. dari Tangerang. Mana nih? Oh, sudah banyak yang masuk nih. Malam. Malam, Ada yang dari bro. Tangerang nih tadi saya. Oh, Malam. ini udah masuk nih. Di Tangerang. Di Oh, Tangerang. Ko David. oh ya. Malam. Di Tangerang. Halo, Kak David. Malam. Malam, Ya. Malam pagi, Ko David. teman-teman Selamat yang berada pagi. di New York. Selamat malam. Dari Mana tadi. ini dari Ani. mana ini? Iya. Oke. Saya Silakan berkenalan dulu. Ini. Kita dari New Pagi York. David. Oke, Bonita. Selamat pagi. Di mana Selamat Ahun? Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Bye-bye. Baik, Bye-bye. baik. Puji Tuhan. Syukurlah. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya. Salam ya Ahun ya. Ya, lagi sibuk juga dia juga ada. Ya. Pokoknya baik-baik semua dah. Bye. Amin. Udah jam 10. Ini jam berapa? 1 menit. Halo. Oke, aku Hengki. Aku Sinta. Ibu. Halo Hengki Ratna. Halo, Tante Bonita. Halo. malam teman-teman di New York. Selamat pagi. Selamat Kenalkan pagi. saya. Oh, di sana pagi ya, di sini malam. Iya. Halo. Ada Pak Kenalkan Stefanus kami. juga dari Kristoforus nih. Salam kenal, baru Nah. pertama kali nih. Kami dari Gregorius Agung Kutabumi Tangerang, ada yang sudah masuk kurang lebih 6 orang, yang lain Oh, masih iya. meluncur di udara. Iya. Terima kasih. Selamat malam, selamat kenal. Selamat salam kenal semua, Pak Stefanus, Bu Lili, Bu Rit. Pak Bro Stefanus Henry Winarto Gregorius dari mendukung. Kristoforus. Ya. Bro Henry, kami mendukungmu. Thank you. Gregorius mendukungmu. Ya, ini Si Rita Lim dari LA, Los Angeles sudah masuk. Ci. Ya, oke. oke Siapa lagi sekarang nih? ini jam 10. Kita mungkin sudah mulai ya. Sudah boleh. Kak Tuti, Apa kabar? apa kabar? Iya. Halo. Sudah banyak yang Hei, selamat pagi. Selamat pagi sayang. Selamat pagi sayang. Pak Gimana Andi. kamu? Lebih sehat ya? Apa? Saya ya. Kamu lebih sehat ya, Tuti? Iya, thank you ya untuk doa-doanya. Ya, amin. Iya. Kamu By the way, kelihatan hostnya- segeran ya? Oh ya. Sehat hari Ben, ini. Kadang-kadang kalau Bisa- datang Halo kalau datang semuanya. Hah? Hari apa ya? Di sana Banyak hari ya. Senin ya? hari ini hari Minggu pagi. Oh, Minggu pagi. Iya. Tuh, Mas. Tuh. Ya, saya Pak lagi Andi, kita saya tolong lagi di- tunggu teman-teman. Saya lagi tunggu Ya. teman-teman saya dari Texas. Dari mana ya? Dari Las Vegas. Mereka juga belum bisa masuk nih. Saya baru jawab nih. Oh, Dari ada Las Vegas, jadi- juga, ada LA, ada mana lagi tuh? Iya, dari San Las Vegas saya Francisco. kasih tahu huruf I-nya besar. sudah Saya dari Las Vegas sudah masuk 1. Oh, Las Vegas sudah masuk 1. Dari Las Vegas. Oh ya. Selamat pagi. Iya. Bisa. Ya, Halo, mesti dikasih Pak tahu Lucia. teman-teman yang Las Vegas itu huruf I-nya huruf besar. Dua sama saya juga Las Vegas. Oh, iya. Oh, Las Selamat Vegas datang lagi. Las Vegas. Selamat datang Las Vegas, selamat bergabung. Siapa Las Vegas? Freda? Bukan Freda ya. Oh, bukan Freda. Bu Michelle. Oh ya, ini mesti nyari dulu nih. By the way, Romonya sudah masuk belum? Sudah. Oh. apa kabar Nani? Baik, Kak Tuti. Puji Tuhan. Apa kabar, Thank Tuti? you. Ngomong-ngomong, besok Jumat kita mau ada Zoom dengan Ibu Sun Wahono dari grup New York. Bisa mau ikut? Boleh.
Nanti di itu aja Pak, nanti diminta nomor teleponnya Ibu Yeni. Ibu Yeni itu koordinatornya Koordinator Kak PDKK. PDKK, Pak. Jadi nanti Ibu Yeni akan jadi MC, diminta nomor teleponnya, terus info ke beliau aja. Oke, terima kasih. Ya, Bu Yeni yang nanti jadi MC-nya. Halo. Saya minta tolong supaya di-mute semuanya karena ini udah jam 10. Supaya Romo juga nggak kemalaman di sana. Kita sudah mau mulai. Mute semuanya. Oke, saya minta tolong untuk kepada semua umat untuk di-mute ya. Kita sudah mau mulai. Oke, udah di semua ya, Ko Andi ya. Nggak bisa tadi passwordnya ya, siapa? Halo. Ah, ini Freda dari Texas, dari Las Vegas sudah masuk. Iya, teman-temanku mau masuk mestinya, tapi kayaknya kunci passwordnya salah ya. 5 roti, 2 ikan. Ya, ikannya itu Freda kasih di forward lagi, I-nya itu huruf besar. Ikannya itu I-nya huruf besar. Nah, I-nya yang roti? Roti biasa huruf kecil, yang I-nya ikannya itu huruf besar. Ya, silakan di unmute host. Di mute maksud saya. Oke, tolong di mute semuanya. Kita mau mulai. Oke. Mana ini? Salam kenal semuanya. Bentar ya. Salam kenal, shalom semuanya. Boleh say hi? Angkat tangan kayak gini. Say hi semuanya. Selamat malam buat yang di Indonesia. Selamat bergabung dalam Zoom online PDKK San Michael, New York. Nama saya Yeni. Sekarang walaupun lewat Zoom, tapi kita masih bersyukur, kita masih bisa boleh berkumpul memuji Tuhan. Coba kita renungkan dulu. Mari kita tutup berdoa bersama. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada hari ini. Kami boleh berkumpul ya Tuhan. Kami ingin memuji nama-Mu. Kami ingin bersyukur melalui pujian-pujian yang kami daraskan nanti. Kiranya Tuhan hadirlah di tengah-tengah kami saat ini ya Tuhan. Hadirlah, jamalah kami, urapilah kami. Walaupun kami berbeda di mana-mana ya Tuhan, tapi kami percaya ya Tuhan, bahwa suara kami Tuhan boleh bersatu ya Tuhan. Boleh bersatu memuji, menyembah Engkau ya Tuhan dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Melalui Roh Kudus-Mu ya Yesus, urapi kami ya Tuhan, jamah kami ya Tuhan, terimalah kami ya Tuhan, terimalah semua, lihatlah hati kecil kami ya Yesus, kerinduan kami hanya untuk memuji nama-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan, jamahlah kami, hadirlah di tengah-tengah kami pada saat ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mungkin silakan Ko Hendri, kita mulai dengan praise and worship-nya kita ya hari ini. Iya, terima kasih Sis Yeni Kosim untuk sudah menyapa kita semua. Terima kasih juga sudah membuka dengan doa. Selamat malam Romo, selamat malam saudara-saudara semua, dan kita akan, sebelum kita mendengarkan pewartaan Sabda Tuhan hari ini, saya akan mengajak Bapak Ibu saudara-saudara untuk menyanyi bersama-sama. Nanti mungkin pujiannya, lagunya akan keluar di layar Bapak Ibu saudara. Kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan, dan semoga Bapak Ibu semua sudah mempersiapkan ini. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, hati yang gembira adalah obat,
yang senang, tapi semangatnya patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Sekali lagi, hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Mari Bapak Ibu saja, hati. Sekali lagi masih Bapak Ibu Saudara-saudara, hati yang bersama-sama, hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, hati yang gembira, Tuhan senang. Sekali lagi, hati, hati yang gembira, Tuhan senang. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Sekali lagi, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari Bapak Ibu saja, hari ini bersama-sama bersuka, bersuka,
bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah denganmu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, terpegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan segera siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dan sebelum Romo akan membawakan sabda Tuhan, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menyanyikan satu lagu bagi kita semua malam hari ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan tak pernah habis hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidup. Tak ada yang tersembunyi bagi
pasti aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu. Selidiki hati kami, apakah kami mengasihi-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ia layanan masih, ia layanan-Mu. Kuriana layanan masih kaya nara layanan. Segenap hati kami menyembah-Mu. Selidiki hati kami, ia layanan masih kinaya layanan-Mu. Nayara layarana, iya layarana, nayara layarana si kuriana layarana, inaya layaranamu, iya layaranamu, iya layarana si nayara layarana, makuriana layarana. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sekarang ya Bapa, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Biar Engkau sucikan dan kuduskan kami. Biarkan tanah hati kami siap diisi dengan kebenaran sabda-Mu. Biarlah Engkau mengurapi Romo Eko juga yang sebentar akan mewartakan sabda gembira bagi kami. Biar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya adalah perkataan-perkataan yang berasal dari Tuhan sendiri. Kami mengikat dan menghancurkan setiap gangguan apapun yang coba mengganggu kami. Kuasa iblis, kuasa setan, roh jahat, kami ikat kuasanya. Dan kami hancurkan dengan kuasa Allah demi nama Yesus Kristus orang Nazaret. Dan Tuhan, sekarang kami siapkan hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Berbicaralah, bersabdalah, dan kami siap mendengarkan. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Cieni atau langsung serahkan ke Romo? Mungkin langsung ke Romo aja ya. Romo Eko, silakan. Baik, terima kasih. Shalom semuanya. Shalom. Selamat pagi. Shalom, Romo. Ya, terima kasih. Shalom, Romo. Saya boleh bergabung dan Selamat berbagi. pagi, selamat siang. Ya, selamat malam di Indonesia. Terima kasih saya boleh bergabung dengan Bapak Ibu semua dan berbagi tentang hidup iman. Jadi renungan malam hari ini saya ambil dari peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi di Amerika. Jadi sungguh menjadi sebuah keprihatinan bahwa orang-orang begitu tergerak oleh kebencian, kemarahan. Kebencian dan kemarahan ini membuat mereka sudah tidak melihat lagi orang lain sebagai saudara tetapi sebagai lawan, sebagai musuh, sebagai seteru yang harus dihancurkan, yang harus dihabiskan. Maka pertanyaannya adalah,
menyedihkan bahwa orang yang selalu berteriak Yesus, 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 tetapi hidupnya tidak pernah menyerupai Yesus. Lalu pertanyaannya adalah, doa, ibadat, ekaristi yang mereka lakukan selama ini berbuah apa untuk hidup orang tersebut? Jadi seringkali kita sebagai seorang beriman terlalu sibuk hidup beragama. Kan banyak orang yang berteriak-teriak, Romo kapan lagi ya normalnya sehingga kami dapat ke gereja, kita rindu banget ke gereja. Mungkin perlu kita renungkan. Kita rindu ke gereja, kita selalu rindu mendengarkan live streaming apapun. Hanya apakah semua live streaming, apakah ibadah kita sudah membuat hati kita seperti Allah atau tidak? Jangan-jangan kita ditertawakan. Kamu dekat dengan Tuhan, selalu berdoa, hati kamu seolah-olah memuji Tuhan, tetapi hidup kamu berlawanan dengan hukum Tuhan. Maka malam hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk berbicara tentang bagaimana kita mempunyai hati seperti Allah. Permenungan saya akan saya ambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 46 sampai dengan 49. Sangat populer sekali. Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Mungkin bagi Bapak Ibu yang mau host, apakah saya bisa minta supaya bisa saya sharing screen? Hostnya siapa ini? Hostnya Bu Yeni, Bu Yeni. Saya bisa share screen, Bu Yeni? Silakan Romo. Boleh, bisa? Bisa Romo, Oke, silakan. Ya. Thank you. Sudah. Oke. Terima kasih. Saya tuliskan di sini. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada para muridnya, "Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku, serta melakukannya, aku menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seseorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya." Saudaraku yang terkasih, mari kita lihat di sini bahwa Yesus berbicara tentang dasar. Jadi kalau Yesus berbicara tentang dasar, bangunan itu yang paling harus bagus itu apa? Dasarnya. Bukan atapnya, bukan dindingnya, bukan dasarnya. Jadi kalau dindingnya sekokoh apapun, sehebat apapun, dari ukiran apapun, tapi kalau dasarnya tidak kuat, mudah roboh. Sama dengan bangunan iman kita. Bangunan hidup beriman kita pun sama. Kalau dasarnya tidak kuat, melihat berita ini, berita itu, kita langsung cemas. Kita langsung takut. Kita langsung berpikir, wah sebentar lagi kita mati. Wah sebentar lagi kita hancur. Itu. Kenapa? Karena dasarnya tidak kuat. Saya juga sama. Pernah ditanya oleh anak kecil, Romo pernah digoda tidak oleh ibu-ibu? Lalu saya berkata, sering digoda.
Lalu Romo pernah tergoda atau belum? Pernah. Nah, kok Romo enggak keluar? Karena ibu-ibu itu kalah dengan saya. Kenapa kok kalah? Karena dasarnya saya sejak kecil ingin menjadi pastor, menjadi imam. Dasarnya. Maka sama perkawinan pun, hidup berdua, dasarnya apa? Kalau dasarnya memang ingin mencintai sungguh-sungguh pasangan saya, ingin berjalan bersama dia sampai mati, maka masalah apapun, gosip seperti apapun, tidak akan pernah menghancurkan perkawinan, karena dasarnya ingin jalan berdua sampai mati. Titik. Jadi dasarnya, kalau dasarnya rapuh, ragu-ragu gitu ya. Kan kadang-kadang juga ada orang yang kalau mau menikah datang kepada saya, lalu kurang ajar anak-anak muda sekarang itu kadang-kadang. Mengatakan, Romo, maaf, sebelum nikah ini kami sudah saling bicara. Nanti memang kalau menikah, hartanya terpisah, Romo. Loh, maksudnya apa? Ya, harta suami-suami, istri-istri. Loh, maksudnya apa? Lalu dia berkata, nanti kalau ada sesuatu, Romo, kan jadi nggak repot, nggak susah. Lalu saya berpikir, kamu itu mau menikah, dasarnya aja udah nggak kuat. Ragu-ragu, jangan-jangan cerai. Ya, lebih baik jangan menikah. Jadi, dasar sebuah perjalanan hidup rohani pun harus jelas. Kalau kita dasarnya adalah mau menjadi pengikut Kristus, mau mengikuti Kristus karena Kristus sudah mencintai saya, maka apapun yang terjadi tidak pernah boleh merubah apa keinginan kita, tujuan kita, dasarnya. Maka kita pun harus berkata dasar iman kita apa dalam hidup kita. Jadi kalau kita berbicara tentang dasar iman, kita bisa lihat akar hidup kita ada di mana. Maka sebelum kita berbicara tentang dasar iman, akar hidup kita, kita harus sadar bahwa gereja adalah persekutuan. Jadi gereja bagi kita bersama itu adalah persekutuan iman, harapan, dan kasih. Jadi apa maksudnya? Jadi kita tidak pernah bisa menjadi gereja kalau tidak pernah hidup berkomunitas. Tidak ada gereja itu sendirian. Tidak ada. Jadi Anda bukan menjadi umat Allah kalau Anda hidup beriman hanya sendirian. Namanya perayaan iman. Ekaristi itu kan perayaan iman. Namanya perayaan itu sama-sama. Orang kita juga kalau ulang tahun, ya bersama-sama. Kecuali Mr. Bean di Amerika itu sendirian. Tuh dia kalau merayakan ulang tahun bersama baninya, bonekanya. Gitu. Tetapi kalau kita mau mengatakan ini gereja, itu berarti apa? Saya butuh bersekutu. Maka saya bahagia sekali bahwa saya boleh menyapa umat Tuhan di Amerika dalam persekutuan. Karena dalam persekutuan ini kita bisa saling menguatkan, meneguhkan. Tapi jangan lupa bahwa persekutuan pun bisa juga menghancurkan. Maka persekutuan iman itu harus sehat. Maksudnya sehat itu bukan berarti semua anggotanya kudus. Tidak mungkin toh ya. Kan persekutuan iman di Amerika juga terdiri dari mungkin ada yang penjahat, ada yang malaikat, ada yang setengah malaikat, setengah penjahat, dan seterusnya. Tetapi tetap itu adalah saudara kita. Jangan pernah lupa, Yesus pun 12 para rasul, tidak semuanya malaikat, ada pengkhianatnya. Siapa pengkhianatnya? Jangan hanya berkata Yudas. Petrus pun pernah mengkhianati. Tetapi Yesus tidak pernah malu menyebut mereka sebagai murid Yesus. Diterima dalam persekutuan. Oleh karena itu, iman kita, harapan kita, cinta kita hanya berkembang dalam sebuah persekutuan. Tidak mungkin kita bisa bertumbuh sebagai seorang Kristiani kalau kita tidak punya komunitas. Ini pentingnya komunitas.
Jadi kalau ibu-ibu misalnya di Amerika ini punya komunitas arisan, ibu-ibu Katolik arisan, ya, makan sama-sama menu Indonesia. Itu saya juga pernah sekolah di Filipina kan kayak gitu, ibu-ibu kumpul menu Indonesia, ada pendalaman iman, baca kitab sucinya 5 menit, makan-makannya 2 jam, ngobrolnya 3 jam. Jadi sabda Yesusnya kalah, saudara-saudara. Gitu. Jadi lebih banyak manusiawinya daripada rohaninya gitu. Jadi di situ kita juga harus melihat bahwa persekutuan ini pun pertujuannya apa? Dasarnya apa? Kalau dasarnya iman, harapan, kasih, ya harus didasari oleh aturan Tuhan. Jangan semata-mata hanya untuk fun, kesenangan saja. Apa bedanya dengan komunitas hobi? Jadi kita harus jangan pernah menyamakan antara komunitas beriman dan komunitas hobi. Ya namanya kalau komunitas golf, ya cuma golf, ya silahkan, nggak salah. Tapi kalau kita mendasarkan komunitas beriman, ya harus mendasari dengan apa? Dengan firman Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat bagaimana kita berguru kepada Sang Guru, yaitu kepada Kristus sendiri. Kalau begini Anda masih bisa melihat makalah saya? Masih. Kalau kita berguru kepada Yesus Sang Guru, kita harus melihat pertama-tama bagaimana hidup Yesus. Jadi kalau kita melihat hidup Yesus, Yesus itu dalam kehidupannya, Yesus selalu melihat kehidupannya sebagai sebuah panggilan, sebagai sebuah pilihan. Jadi hidup itu adalah sebuah pilihan. Jangan dikatakan bahwa Yesus tidak bisa memilih. Bisa. Yesus kan berkata waktu di Taman Getsemani, biarlah piala ini berlalu daripadaku. Jadi rupanya secara manusiawi Yesus pun merasa kesakitan, kepedihan, hampir tidak tahan. Tetapi akhirnya dia memilih apa? Yang kedua, misi hidup Yesus adalah apa? Kehendak Bapa. Terjadilah padaku seturut kehendak. Maka pada saat orang mempunyai misi melakukan kehendak Bapa, harus diikuti dengan cara hidup yang jelas. Jadi cara hidup yang mengikuti misi kehendak Bapa adalah cara hidup yang diwarnai dengan mati raga, doa, dan penyangkalan diri. Nanti sedikit-sedikit saya akan menggambarkan apa itu mati raga, doa, dan penyangkalan diri. Jadi kalau 3 poin ini kita gabungkan antara hidup itu panggilan, pilihan, sekali lagi, bukan hidup, nanti saya perlihatkan bahwa hidup itu bukan semata-mata kita nerima apa adanya dari Tuhan. Tidak. Kita tidak menerima nasib. Kita menciptakan nasib. Jadi saya pun menjadi seorang imam adalah pilihan saya. Bukan karena saya tidak laku, ditolak oleh perempuan, lalu saya putus asa, kecewa, dan akhirnya jadi pastor karena tidak ada pilihan lain. Oh bukan. Bahkan kita berkata kalau kamu dicintai oleh wanita, silakan masuk jadi pastor. Tapi kalau kamu ditolak jadi pastor, jangan jadi pastor. Kalau ditolak oleh para wanita, jangan jadi pastor. Hati-hati. Kenapa? Nanti kalau sudah jadi pastor, kamu memakai kepasturanmu untuk memikat hati wanita. Akan itu tidak boleh. Jadi menjadi seorang imam itu adalah panggilan. Sama, hidup berkeluarga pun adalah panggilan. Pilihan Anda. Jadi kita harus sadar Bapak Ibu bahwa yang memilih pasangan itu adalah Anda. Halo, bukan orang tua Anda. Anda sendiri. Jadi kalau Anda sendiri, itu berarti apa? Nikmatilah. Walaupun kadang-kadang tidak nikmat. Tidak apa-apa. Minum pahit itu kan kadang-kadang harus, minum kopi itu kan kadang-kadang ada pahitnya, ada manisnya, ada keselaknya. Nah, sama. Hidup dengan pasangan pun kadang-kadang keselak.
Jadi hidup panggilan saya pun sebagai seorang imam, jangan berpikir, wah enak ya jadi imam. Kata siapa enak? Saya kalau udah malam-malam seperti ini, para pastor tidak ada, tadi malam belum makan malam, selesai ini paling-paling buat super mie saya. Tidak ada yang membuatkan. Jadi lihat di sini bahwa dalam panggilan, jangan pernah lupa ada resiko kehidupan yang harus saya terima. Ada risiko. Anda memilih pasangan seperti itu, risikonya harus Anda terima. Jadi jangan hanya mau terima enaknya saja. No. Pahitnya juga harus diterima. Itu panggilan, itu pilihan. Maka kalau panggilan ini, pilihan ini adalah misi hidup Tuhan bersama saya, maka saya harus melakukan kehendak Bapa, bukan kehendak saya. Jadi kalau saya misi hidupnya, hidup menikah dengan dia sesuai dengan kehendak saya jamin Anda 2, 3, 4 tahun pun ingin cerai dari pasangan Anda. Karena apa? Misi hidupnya kehendak saya, bukan kehendak Bapa. Kalau kehendak Bapa sudah kita ucapkan di dalam janji perkawinan, dalam untung dan malang, sehat dan sakit, istri cantik jelek, istri langsing ataupun besar, tetap cinta saya tidak akan berubah. Karena apa? Misinya kehendak Bapa. Maka kalau kita mau mempunyai misi yang sesuai dengan kehendak Bapa, cara hidup kita harus mendukung. Supaya apa? Kehendak Bapa tidak pernah hilang dari hidup kita. Maka cara hidup yang ditawarkan oleh Yesus adalah apa? Mati raga, doa, dan penyangkalan diri. Jadi dalam mati raga, doa, dan penyangkalan diri, hidup kita dibentuk oleh Tuhan. Maka kesimpulannya adalah orang yang mempunyai hati adalah orang yang sudah dibentuk oleh Allah. Lewat apa? Lewat cara hidup. Jadi bagaimana biasa bermati raga, doa, menyangkal diri. Nah, itu semua nanti akan saya jabarkan sedikit di dalam bagaimana kita berguru kepada sang guru. Jadi supaya kita mempunyai manusia yang menjadi orang yang punya hati nurani, yang selalu seperti Yesus tergerak oleh belas kasihan. Pertama, kalau kita mau berguru pada Yesus, kita harus sadar bahwa Yesus itu orang yang sungguh dekat dengan Bapaknya. Intimasi Yesus dengan Bapa. Maka karena ada intimasi Yesus dengan Bapa, Yesus itu hidupnya cuma diwarnai oleh apa? Melakukan kehendak Bapa. Titik, itu satu-satunya. Di situ dipaparkan ada Injil Lukas, Yohanes yang memperlihatkan Yesus selalu berkata, Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintah aku. Jadi Yesus itu hidup sungguh mengikuti kehendak Allah, sekali lagi bukan disetir oleh Allah. Maaf ya, bukan disetir oleh Allah. Jadi kalau Bapak Ibu ini pun mengikuti kehendak Tuhan, bukan berarti Tuhan itu menyetir hidup Anda. Tidak. Anda tetap punya kebebasan. Jangan pernah lupa itu. Jadi, walaupun saya belajar untuk mengikuti kehendak Bapa, itu berarti kita tetap punya kebebasan untuk menolak. Betul. Anda punya kebebasan untuk menolak. Jadi intimasi dekat dengan Tuhan, punya misi hidup Yesus, melakukan kehendak Allah, sekali lagi karena panggilan, karena pilihan. Maka intimasi hidup dengan Yesus yang seperti ini, melahirkan semangat apa? Hidup Yesus diwarnai dengan mati raga, doa yang ketat, dan penyangkalan diri. Saya perlu mengingatkan kepada Bapak Ibu, kenapa Yesus sampai seperti itu mewarnai hidupnya? Karena kalau orang mau mendengarkan suara Allah,
maka orang harus punya kepekaan kepada Allah. Dan kepekaan kepada Allah itu adalah orang-orang yang lebih banyak mau berdoa, menyangkal diri, mati raga. Jadi kalau orang itu hanya mendasari hidupnya dari senang-senang, poya-poya, gitu, seenaknya sendiri, maka kepekaan untuk mendengarkan Allahnya hilang. Jadi coba lihat, Anda selalu punya pengalaman tidak? Bahwa pada saat Anda makin melayani Tuhan, semakin Anda rajin ke gereja, semakin Anda ingin menjadi baik, semakin kita hidupnya kok menjadi sulit ya. Tiba-tiba kok banyak masalah ya. Kok tiba-tiba banyak saja yang nggak suka. Kok tiba-tiba banyak aja yang menentang. Jangan pernah lupa, setiap anak Allah yang ingin menjadi baik, iblis tidak pernah rela. Jadi kalau iblis tidak rela itu dibuat apa? Dibuat kita menyerah. Malas jadi baik susah ya. Gitu ya. Udah lebih baik biasa-biasa aja. Jadi umat biasa-biasa aja. Ingat, kalau Anda biasa-biasa aja, Anda tidak akan masuk surga. Anda hanya masuk pintu surga saja. Jadi masih panas kalau di pintu surga. Belum dingin. Belum ada AC-nya. Jadi hidup Yesus itu sungguh diwarnai dengan mati raga doa yang ketat. Maka lihat di dalam Injil Lukas, Matius, Markus dikatakan Yesus diketemukan sedang berdoa. Bahkan 40 hari 40 malam Yesus berpuasa. Jadi hidup Yesus sungguh diwarnai oleh bentuk-bentuk kehidupan yang memperlihatkan apa? Ia memperlihatkan kepekaan kepada Tuhan. Inilah yang menyebabkan kehidupan Yesus sungguh berubah. Intimitas Yesus dengan Allah itu merubah kehidupan manusia pula. Jadi, kalau orang makin dekat, makin akrab dengan Allah, maka hatinya pun akan diubah menjadi seperti Allah. Hanya kan intimitas itu intimitas seperti apa yang mau ditunjukkan di dalam hidup rohani. Saya mengutip Ibu Teresa yang berkata, "Keep the joy of loving God in your heart and share this joy with all you meet, especially your family. Be holy." Jadi kekudusan itu, lihat, kekudusan itu jangan dilihat dengan apa? Dengan semata-mata hanya berdoa. Tidak. Bahwa kekudusan itu pun harus ditunjukkan dengan apa? Share the joy. Share the joy with your family especially. Jadi kekudusan itu bukan karena saya bisa memuji Tuhan dengan suara yang indah. Saya bisa berdoa dengan bahasa roh yang bagus sekali. Not enough. Kekudusan itu harus ditunjukkan dengan kata-kata Mother Teresa apa? Share the joy inside your heart, especially to your family. Jadi hidup rohani itu bukan hanya enjoy the happiness in my heart, no. Jadi kehidupan rohani itu harus juga menjadi sebuah apa? Share the joy. Memberikan sukacita kepada orang-orang. Dan Ibu Teresa jelas sekali mengatakan kepada siapa yang pertama? Keluarga. Maka lihat kedekatan manusia dengan Allah akan mengakibatkan apa? Akan mengakibatkan manusia melihat penderitaan itu secara positif. Jadi kalau manusia itu jauh dari Tuhan, itu manusia itu akan selalu begitu mudah mengeluh. Kalau manusia jauh dari Tuhan, ia tidak akan pernah mudah melihat penderitaan itu sebagai jalan berkat. Nah,
Orang yang jauh dari Tuhan hanya selalu melihat berkat itu kalau apa? Kalau gaji naik. Kalau saham nggak turun-turun, naik terus. Kalau anak-anak itu bagus, damai, sukacita, tenang, hubungan dengan pasangan, baik-baik, tidak ada masalah, itu baru disebut rahmat. Kalau seperti itu Anda melihat berkat, nggak perlu beriman pun gampang. Tapi kalau orang dekat dengan Allah, orang itu masih tetap melihat cinta Allah di dalam rasa sakit dia, di dalam penderitaan dia. Saya ingat kata-kata seorang kudus. Dia sakit, dia terbaring, sakitnya parah. Orang-orang tahu bahwa orang kudus ini sangat hebat doanya. Lalu dia berkata kepada orang kudus itu, kamu minta kepada Tuhan, supaya Tuhan mengangkat sakit itu dari tubuh kamu. Orang kudus itu berkata apa? Kalau penyakit ini ada di dalam tubuh saya dan membuat saya dekat pada Tuhan, saya tetap minta supaya saya sakit. Kalau saya sembuh dan saya makin jauh dari Tuhan, saya tidak pernah mau. Jadi lihat, orang yang dekat dengan Allah akhirnya bisa melihat penderitaan itu sebagai jalan kasih Tuhan. Maka maaf Bapak Ibu, tidak bisa otomatis saya beriman kepada Allah, saya sudah banyak berdoa, saya sudah banyak memuji Tuhan, lalu nanti begitu mudahnya melihat penderitaan sebagai sebuah berkat dari Tuhan. Enggak. Kita harus melatih hidup spiritual kita. Jadi hidup spiritual kita harus dilatih. Salah satunya dengan apa? Yang itu tadi katakan dalam hidup Yesus, bermati raga. Mati raga sebelum kita mati beneran. Apa itu mati raga? Mati raga itu adalah dalam bahasa Latin disebutnya agere contra. Agere contra. Agere melakukan, kontra sebaliknya. Contoh, ini latihan rohani supaya kita belajar mempunyai hati yang peka pada penderitaan. Misalnya, saya itu jengkel dengan suami. Suami itu ketus, nggak pernah mau mendengarkan saya. Kalau saya cerita selalu langsung pergi aja, cuek-cuek. Saya kecewa dengan suami saya. Tetapi karena saya seorang istri, pasangan hidup dia, maka walaupun jengkel, walaupun kecewa, walaupun males ngomong dengan dia, karena ngomong dengan suami itu seperti ngomong dengan tembok, gitu ya. Saya tetap menyapa dia. Saya tetap say hello pada dia. Saya tetap membuat makanan yang enak untuk dia. Saya tetap membuatkan sesuatu yang membuat dia senang. Itu agere kontra. Melawan. Jadi maunya sih saya cuek-cuek aja, saya biarin aja. Dia bisa cuek, emangnya gua nggak bisa cuek. Nah ini latihan mengeraskan hati. Kalau agere kontra itu latihan melembutkan hati. Jadi kalau Anda hanya berpikir, suami saya bisa mengkhianati saya juga bisa mengkhianati dia. Ini latihan mengeraskan hati. Ini latihan berbalas-balasan. Tapi dalam menjadi pengikut Yesus, kita harus belajar apa? Melembutkan hati. Dan memang paling susahnya adalah dalam hidup bersama adalah kita selalu berpikir, siapa yang salah? Orang dia yang salah. Biar dia duluan yang memperbaiki. Bapak Ibu, enggak mungkin. Enggak mungkin kita menuntut yang salah itu dia mengakui kesalahannya dan mau memperbaiki kesalahannya. Enggak mungkin. Kita hanya capek, lelah batin kalau kita menuntut seperti itu. Jangan menuntut orang lain melembutkan hati pada Anda. Nggak mungkin. Kita yang harus melembutkan hati pada mereka. Sama, ini bukan curhat ya. Ini cuma sharing saja.
Kalau di pasturan kan laki-laki semua. Anda tahu kan laki-laki itu sudah terbiasa, udah makan, tinggalin. Makanan sisa tidak pernah mau dikemas-kemasin, masukin ke lemari es supaya besok bisa dipanasin, gitu ya. Saya kebetulan berteman dengan imam-imam yang syukur pada Allah seperti itu. Pergi saja begitu saja. Lalu saya berpikir, lalu siapa yang melakukan? Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan kalau begini siapa yang melakukan? Dan hebat Tuhan ini. Tuhan itu berkata pada saya, kamu. Ya wis. Akhirnya saya sendiri yang harus beres-beres, bersih-bersih. Saya berharap mereka melihat saya tergerak dan ikut bersih-bersih. Syukur, setelah 5 bulan saya lakukan itu, mereka tidak tergerak sedikit pun. Tapi pertanyaan saya, apakah saya kapok? Jadikan kita di sini dalam kerangka apa? Belajar melembutkan hati, bukan mau mengeraskan hati. Jadi ajere kontra itu adalah melatih hidup rohani saya. Sehingga apa? Penderitaan-penderitaan itu tidak membuat hati saya keras. Penderitaan-penderitaan itu tidak membuat saya mengepalkan tangan kepada Tuhan. Balas, marah, jengkel, terbalik. Ajere kontra membuat sabda Allah jelas. Jikalau saudaramu memukul pipi kirimu, kasih pipi kanan. Itu kelembutan hati. Ajere kontra. Dan yang kedua, saya katakan tadi, hidup Yesus tidak hanya diwarnai oleh menyangkal diri, tetapi hidup Yesus pun diwarnai oleh apa? Oleh hidup itu sebagai sebuah pilihan. Jadi hidup itu sebagai sebuah pilihan, saya tadi mengatakan di depan, jangan pernah mau menerima nasib. Ciptakanlah nasib kita. Jadi kalau hidup itu sebuah pilihan, kita harus bertanggung jawab pada pikiran kita, pada perasaan kita, pada tindakan kita. Kalau orang sadar bahwa hidup itu pilihan, maka dalam hidup saya tidak pernah boleh mengeluh hidup dengan teman-teman saya yang tidak peduli. Salah. Saya bahagia dengan mereka. Kenapa? Karena mereka memberi kesempatan pada saya untuk berbuat baik. Jadi di situ kita harus melihat hal negatif secara positif. Karena apa? Belajar melembutkan hati. Jadi saya tidak menerima nasib, ya sudahlah, saya nasib dengan pastor-pastor yang cuek-cuek, yang nggak peduli, ya udahlah, ginilah, terima aja. No, enggak. Kalau saya terima aja, saya menderita hidup di sini. Dan saya bahagia sekali di sini. Maka apa yang terjadi? Saya pun kalau diberi oleh umat, apa misalnya bahan mentah, saya buat sayur. Saya ingat sekali. Kemarin saya dikirimin kaldu, lalu beberapa bahan untuk celup-celup. Saya buat. Dan disajikan kepada mereka. Mereka senang menikmati. Saya juga ikut senang. Jadi rupanya lockdown ini membuat saya senang memasak. Pagi-pagi setelah misa, saya lari ke dapur. Ada ikan jambal, ikan asin. Saya potong-potong, saya buat nasi goreng. Kasih kepada mereka. Mereka senang makan. Mereka tidak tahu cara buatnya seperti apa. Tapi yang senang adalah mereka senang. Jadi ada sukacita. Saya melakukan semua itu bukan menjadi beban bagi saya. Tidak. Jadi pilihan saya. Saya yang mau kok. Saya yang mau. Untuk membuat mereka bahagia hidup bersama saya. Saya yang mau. Jadi di sini pada saat ini saya tidak mau mengatakan saya sebel di sini, saya nggak betah tinggal di sini. Nah itu karena apa? Karena orang ini, karena orang itu. Blaming, kita terlalu mudah untuk menyalahkan. Maka sama kalau pertanyaannya saya berikan kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu bahagia hidup di dalam perkawinan?
Jadi, apa yang membuat Anda bahagia? Apa yang membuat Anda tidak bahagia? Jangan-jangan Anda berkata, saya tidak bahagia karena hidup dengan dia. Coba tanya dia. Dia pun berkata, gue juga nggak bahagia karena dengan dia. Jadi, saudaraku yang terkasih, mari kita sama-sama berkata, saya tidak bahagia di dalam hidup perkawinan karena memang saya tidak mau bahagia. Itu tanggung jawab saya untuk menjadi bahagia di dalam panggilan hidup saya masing-masing. Karena jangan pernah lupa, Allah memanggil dan menyatukan Anda untuk sebuah kebahagiaan. Sama, Tuhan Allah memanggil saya untuk menjadi imam untuk sebuah kebahagiaan, bukan untuk sebuah penderitaan. Jadi saya tuh sedih kalau menjadi pastor tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera. Aneh. Kan Tuhan yang sudah memanggil Anda, berarti kan Tuhan itu memberkati kita. Jadi setiap panggilan jangan pernah lupa mau memberikan berkat bagi kita. Bukan menjerumuskan kita pada penderitaan. Tidak. Allah tidak pernah menjerumuskan Anda dalam penderitaan di dalam hidup perkawinan Anda. Tidak. Tidak pernah itu. Jadi pilihlah untuk hidup bahwa kebahagiaan adalah pilihan saya, adalah kemauan saya. Tergantung diri saya. Maka poin yang berikutnya yang ingin saya katakan adalah apa? Yesus itu adalah pribadi. Saya share lagi, saudara. Yesus itu adalah pribadi yang selalu menjadikan hati sebagai pusat hidupnya. Itu berarti apa? Kita harus berani jujur dengan nurani kita. Kematangan dan pertumbuhan spiritual hidup seseorang tergantung pada konsistensi pilihan hidup yang berdasarkan pada hati nurani. Kita punya hati yang harus kita dengarkan. Maka kalau kita semakin konsisten dengan hati kita, itu yang membuat kita damai. Itu yang membuat kita sukacita. Itu yang membuat kita tenang. Karena apa? Terpusat pada hati. Orang selalu berkonsultasi pada hatinya. Saya damai nggak sih memilih ini? Saya damai nggak kalau kayak gini? Saya damai tidak kalau saya melayani suami saya? Saya damai nggak kalau suami saya biarkan aja? Nggak saya sapa? Saya damai atau tidak? Saya damai nggak melihat suami saya cemberut terus saya diamkan? Damai atau tidak? Saya damai nggak kalau teman-teman pastoral saya ini, dua teman-teman pastor saya ini lebih betah tinggal di rumah umat daripada tinggal di pastoran? Saya damai nggak? Harusnya saya sedih. Kenapa teman saya lebih betah tinggal di rumah umat daripada di pastoran? Menyedihkan. Hati. Kita harus selalu berkonsultasi dengan hati kita. Maka pada saat orang hidupnya dipimpin oleh hatinya, maka ia sedang mendengarkan hati Allah, suara Allah. Yang terakhir, sebelum Anda kecapaian, sadarlah hidup itu rahmat Allah. Jadi kalau kita tadi hidup harus mempunyai hati seperti Allah, dilatih oleh mati raga, doa, maka sadarlah bahwa hidup itu rahmat Tuhan. Kalau rahmat itu artinya apa? Pemberian gratis dari Tuhan. Kita harus tahu diri. Kalau hidup itu pemberian gratis dari Tuhan, kita harus tahu diri. Kapan kita menerima, kapan kita menikmati, dan kapan kita harus menyerahkan kepada Tuhan. Semua ada waktunya.
Jadi ada waktu kita untuk mencari, ada waktu kita untuk menikmati, ada waktu kita untuk mengembalikan kepada Allah. Itulah kehidupan. Jadi pada saat kita sadar bahwa hidup itu rahmat Allah, kesempatan dari Tuhan, maka kesadaran ini membuat kita tidak akan pernah menyia-nyiakan hidup kita. Kalau kita sadar hidup ini rahmat Allah, kita tidak akan pernah menyia-nyiakan hidup selama berdua dengan pasangan saya. Rahmat. Kenapa? Bapak Ibu, ingat, pandang pasangan Anda. Suatu saat Anda harus serahkan kepada Tuhan. Siapa duluan? Ya silahkan. Anda ngobrol dengan Tuhan. Jadi perhatikan di sana. Kalau rahmat keberduaan, hidup itu rahmat, maka ini adalah saat bagi saya untuk menikmati segala anugerah yang berasal dari Allah. Maka saudaraku, kalau hidup itu adalah sebuah rahmat yang tidak pernah kita bisa sia-siakan. Saya selalu ingat dengan sebuah lagu. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun kau bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih segala yang ku punya itu milikmu, itu milikmu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Shalom, Tuhan memberkati. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Romo Eko. Thank you, Romo. Kita sekarang mau pulang umat, tetap di mute ya. Sekarang kita mau fokus untuk berdoa syafaat. Silakan Ibu Ana Liwan. Terima kasih, Bu Yeni. Mari kita berdoa syafaat. Ya Bapak, semoga organisasi KKI New York dan PDKK kami ini boleh terus melayani dan bertumbuh dalam iman bersama Engkau ya Bapa. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Kabulkanlah doa ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa bagi sesama kami yang sedang sakit, terutama di masa pandemik ini, baik karena COVID maupun penyakit lainnya. Izinkan mereka agar mampu menghadapi dan melewati sakit penyakit mereka. Juga bagi dokter dan perawat yang bertugas, semoga boleh Kau berikan kekebalan imun agar mereka boleh menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya dengan bimbingan-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga,
kawan maupun sesama kami yang telah Kau panggil menghadap Engkau ya Bapa. Ampunilah semua dosa-dosa mereka dan terimalah mereka di kerajaan-Mu ya Bapa. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami ingin berdoa juga bagi pemulihan perekonomian dan krisis iman di seluruh dunia. Semoga semuanya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para Romo yang bertugas di New York, Romo Peter, Romo Paulus, Romo Hendra, dan juga Romo Eko dari Bandung yang telah berkenan membawakan firman pada hari ini. Suster Saveriana yang selalu setia bersama KKI New York. Kami bersyukur Kau mengirimkan mereka untuk membantu dalam pertumbuhan rohani kami dan semoga Kau boleh selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan dan kesetiaan iman bagi mereka agar mereka tetap dapat melayani Engkau dan membimbing kami semua dalam menemukan iman kami hanya dalam nama-Mu ya Bapa. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Doa kami ya Tuhan. Bagi teman-teman kami yang sedang mengurus surat di Amerika ini, semoga Kau berikan kelancaran dalam prosesnya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga kami masing-masing ya Bapa, terutama anak-anak kami, semoga anak-anak kami boleh selalu bertumbuh imannya bersama Putra-Mu Yesus Kristus. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi yang berulang tahun pada bulan Juni ini, ada Alexis, Bernard, Joy, dan teman-teman kami lain yang tidak dapat kami sebutkan satu-satu di sini. Semoga Kau berkati mereka dan akan kesehatan, kebahagiaan, dan Kau bimbing mereka agar cita-cita atau keinginan mereka boleh tercapai menurut kehendak-Mu ya Bapa. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Iya nih. Terima kasih. Mohon Romo berkat penutup. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan buat Romo Eko yang sudah memberikan firman hari ini yang betul-betul bagus buat keluarga. Bahwa kita harus belajar untuk melembutkan hati sendiri, melembutkan hati mereka di dalam berkeluarga itu. Sabar ya Romo ya. Jadi harus tetap belajar. Saya percaya teman-teman dan umat mendapatkan sesuatu dari Romo. Luar biasa hari ini Romo. Terima kasih. Kita mengucapkan terima kasih buat teman-teman. Sama-sama Romo. Teman-teman yang sudah join dalam Zoom ini, walaupun melalui Zoom di rumah masing-masing, tapi saya percaya semuanya. Jadi kita harus share the joy seperti bulan depan kita akan lagi. Ini mau kurang ya satu kali ya. Mungkin di minggu ketiga kami akan mengumumkan lagi siapa pembawa firman-Nya dan kita akan tetap share the joy kepada teman-teman kita. Share ya keluarga ke mana aja dah pokoknya. Romo Eko tolong karena hari ini adalah Father's Day, Romo bisa yang buat kita dan bapak-bapak kita hari ini spesial Romo. Baik. Ya. Terima kasih Bu Yeni. Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah saat penuh rahmat dan berkat bagi kita semua. Bahwa kita dipanggil oleh Tuhan untuk menuju kesucian, untuk menuju kebaikan. Dan kita tidak akan pernah menjadi suci dan baik kalau kita tidak disertai oleh Allah. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan yang Maha Baik. Kami mohon kepadamu, pancarkanlah berkat-Mu. Semoga Kau berikan hati yang lembut kepada para bapak yang ada di tempat ini. Berikan kepada mereka hati seperti Santo Yosef
yang senantiasa mencintai Bunda Maria, menghormati Bunda, dan senantiasa melindungi keluarganya tanpa lelah, tanpa mengeluh, tanpa takut, tanpa mencari keuntungan pribadi. Tuhan, bantulah para bapak di tempat ini, agar mereka sungguh menghadirkan kasih, pengampunan, kesetiaan di tengah keluarga mereka. Kami pun berdoa secara khusus bagi para ibu. Berkatilah para ibu, sehingga mereka senantiasa merasakan kekuatan yang berasal darimu. Mereka selalu hadir di tengah keluarga sebagai pembagi cinta, pembagi kasih bagi suami dan anak-anak mereka. Tuhan, dengarkanlah segala harapan mereka. Lindungilah mereka dari segala penyakit dan dari segala kejahatan. Jauhkanlah mereka dari segala godaan. Semoga berkat Allah senantiasa tinggal di tengah keluarga Anda. Dalam nama Bapa dan Putra, Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih Romo. Sama-sama. Ya. Unmute boleh, halo Pak. Boleh di unmute, boleh buka videonya. Terima kasih Romo Eko. Boleh. Terima kasih Romo Eko. Terima kasih. Terima kasih Romo Eko. Terima kasih. Sama. Terima kasih Romo Eko. Pemandangannya bagus tuh, ada pantainya. Lautnya mau seolah-olah di pantai itu. Keren. Bandara. Terima kasih Romo Eko. Terima kasih Romo Eko. Ada lagu penutup. California. Lagu penutup. Lagu penutup nggak ada ini. Boleh Lagu dah, nyanyi Romo. Henry ada Romo. Ada lagu penutup. Ini sudah lanjut. mungkin Kalau nggak di mute nyanyinya nggak akan bagus. Bisa di unmute. Ya, host di mute. Bisa di mute dulu, baru bisa nyanyi. Ya kan. Baik Bapak Ibu, kita akan nyanyikan lagu penutup. Terima kasih kepada Romo yang sudah melayani kita diberkati. Mari kita nyanyikan. Bernard bisa di-share screen-nya dulu, Bernard. Ya, saya menunggu Bernard share screen-nya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya dan menikmati kuasanya dan menikmati kasihnya dan menikmati firman-Nya. Satu hal telah kuminta, satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya dan menikmati kuasanya
dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati firman-Nya. Lagi dan menikmati baiknya, dan menikmati kuasanya, dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati firman-Nya, dan menikmati firman-Nya, dan menikmati firman-Nya. Terima kasih. Haleluya. Bu Yeni, Terima foto kasih. bareng. Oke, boleh di-unmute. Boleh say hello. Halo Mbak Hana. Hai. Mbak Hana. Terima kasih Iya, kepada salam teman-teman kenal. saya Frida. dari Bandung, Tangerang, Dari Sumatera, Las Vegas, Los Angeles, dan Di San dari Francisco, Riana, ada Andy. Itu Nah, teman foto bersama Las Bu Vegas. Yeni. Foto bersama. Thank you for having us. Thank you. Pak Thank Joko, you. nggak kelihatan mukanya tuh Pak Joko. Frida, Oh, kelihatan dikit sekarang. Frida. Ini Pak Joko yang dari Las Vegas. Ya. Om Benyamin Ratu. Oh, saya ada pertanyaan Bu Yeni. Bu Yeni, Saya sorry, kenapa? saya minta WhatsApp-nya dong di KKI New York. WhatsApp-nya di kakak ini yuk. Kita ada di Ya, Facebook. kirim ke Kita ada teks saja ke Facebooknya. teks saya. Minta WhatsApp, nomor WhatsApp-mu. Oh, nomor WhatsApp. Ini yang mana ya? Ini dari dari Las Las Vegas, Vegas. Jenny. Yen itu dari Las Vegas, Yen. Nama saya Joko Susilo. Ketua KKI Las Vegas, Pak Joko. Ada Ketua KKI New York aja kalau gitu. Nomor WA-nya. Ya, boleh. Oke, Bapak Ibu, saya pamitan. Dadah. Assalamualaikum, terima kasih. Foto dulu, foto. Cuy. Selamat malam, Udah foto belum? Ya, selamat malam. Bye-bye. God bless. Thank you. Selamat malam. Bye-bye. Selamat malam, Romo. Thank you, Romo. Terima kasih Romo. Jangan lupa Bro Henry, terima kasih. Romo. Terima kasih, Bro Henry. Kenal semuanya. Thank you. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sehat selalu. Nani, Ya, Selamat terima kasih semua. Terima kasih, Tuhan dari Viro. Gregory Tangerang seorang. Untuk Pak Ya, Joko terima kasih. Susilo di Las Vegas, nanti handphonenya Yeni Kosim saya kirim ke Freda. Oke. Ya, Terima kasih. boleh bisa. Ya, jadi Pak Joko Susilo, HP-nya Yeni Kosim di New York saya kirim ke Freda. Oke, terima kasih. Ya, Thank you. soalnya saya nggak bisa lihat satu sisi. Nah, Yeni, thank you, Yen. ya. Ko Henry, terima kasih. Thank you, Terima Henry. kasih, Bro Henry. Yuk, Ko Henry, makasih. Thank you semuanya. Selamat malam semuanya. Semua Sehat Lilis, semuanya. Lilis, terima kasih. Bu Shanti. Sampai ketemu lagi. Bye. Thank you juga, Bye. Andi, sama Cipta. Terima kasih juga buat Andi sebagai host. Oh, happy Father's Terima Day buat kasih teman-teman ya. dari Father's Kota Day. Bumi, teman-teman dari Kota Bumi Tangerang, dari Bekasi, Bandung, Sumatera. Sophie. Jauh. Sumatera mana? Sumatera mana? Sophie. Hai, Bu. Dari Jambi. Ada dari Jambi segala. No. Siapa namanya yang dari Jambi? Namanya
kayaknya namanya Aloysius tadi di itunya, nama baptisnya. Gitu. Ada sekarang udah keluar ya? Mungkin sudah keluar. Saya juga orang Kok Ayu udah Sumatera keluar? soalnya. Tangerang masih satu, Tangerang, Kota Horas Bumi. bah, horas bah. Masih. Sekarang. Horas bah. Terima kasih Oh ya. teman-teman semua. Ya, terima kasih juga. Anak. Halo Bunda. Halo Mak. Halo Buni. Halo Bunda. Yeni. Apa kabar? Yeni Johnson. Christopher. Oma video. Kan ya? Oma. Mana? It's your boy. Hi. Ya. Halo. Om Chris gondrong. Thank you Kak Andi. Thank you semuanya ya. Oke, Bye-bye. Bye. Tante Tuti, thank you Tante Tuti sama Om. Siapa lagi nih? Bye. Gue bengkat dulu ya. Dah. Bye. Breda. Putut. Mana ini? Iya. Ini saya bisa minta tolong nggak? Sharing screen yang tadi yang Romo. Saya Lilis dari Jakarta. Bisa minta tolong share screen yang tadi yang Romo ada ayat itu ya. Oh ya, nanti Bisa boleh share. tayangin nggak? Nanti saya foto aja itu screennya. Boleh tahu ini Bu Lilis dari mana ya? Jadi saya mau nge-share Saya ke siapa? Oh, nggak, tadi saya catat aja khotbahnya Romo gitu. Saya memang saya dari PD Andreas Green Garden Kedoya. Oh, dapat info PD ini dari siapa? Jadi biar saya tahu mau nge-share itu ke siapa. Oh, saya dari grup doa saya. Di-share di grup doa saya pelayanan doa di Green Garden itu di grup saya dikirimin link ini. Apa minta nomornya ini aja, nomornya Sofi mau kirim langsung directly gitu? Boleh. Atau misalnya kalau bisa di-share di sini saya foto aja sebentar yang tadi ayat yang ada soal mati raga dan berdoa itu. Atau saya boleh Tapi nanti kapannya kok, karena direkam sama Ko Andi lewat KKI, nanti bisa di-share di Facebook mungkin. Oh iya oke. Ya. Jadi nanti akan Rekam kita ini share tadi. melalui YouTube untuk Yeni, untuk semua jadi bisa. Facebooknya PDKK New York ya? Bukan, nanti kita ada share YouTube juga. Michael New Di ya, PDKK San Michael. Ada dua, mungkin Ko Andi bisa bantu, nanti Ko Andi bisa share di KKI, dan nanti dari PDKK kita juga ada rekaman ulang dari Ko Andi nanti. Ya. Makasih Ko Andi. Oh ya, oke, makasih semuanya. Sorry ya kalau merepotkan. Ya, terima kasih udah hadir. Ko Andi Cilita, makasih banget ya. Terima kasih ya Bapak Ibu Saudara, saya live group, saya mau live di YouTube lagi soalnya. Thank you kok. Terima kasih semuanya ya. Kita dulu ya. Saya live group ya. Thank you kok. Selamat tidur. Oke. Tuhan berkati. Thank you. Sama-sama. Thank you. Ko Andi. Thank you banget ya Ko Andi. Punya. Thank you. Ko Andi Cilita, thank you so much. Bodo, sama-sama. Thank you so much. Kar Ko Andi dan sama ini Nyonya Lita. Oke. Aku live ya, aku tinggal. Oke. Ini nanti rekamannya nanti kirim ke kamu ya, Yen. Nanti kamu share ya.
Ya, nanti kirim tuh. Nanti tak lihat, tak share semuanya ya. Kamis ya. Oke, thank you. Oke. Bye. Bye. Tutup ya. Sudah selesai. Oke, thank you. Oke, bye. Bye, kita live semuanya ya.